Perkenalkan, nama saya Silvi Gaisa Salsabila dengan NIM 12220202883. Saya di sini akan menjawab soal-soal UTS. Selamat menyaksikan. Baik, untuk yang pertama adalah tentang Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang filsuf muslim pada abad 9 yang dikenal karena pandangannya yang menganggap bahwa filsafat ini adalah hubungan yang harmonis antara agama dan juga filsafat. Lalu juga beliau percaya bahwasanya filsafat dan agama ini saling melengkapi dan juga saling mendukung satu sama lain. Lalu bagaimana pandangan Al-Kindi terhadap filsafat? Al-Kindi ini memandang bahwa filsafat adalah alat yang bisa digunakan untuk mengkaji agama secara lebih mendalam. Menurutnya, filsafat ini adalah alat untuk menafsirkan teori agama secara logis dan teoritis. Lalu, ada konsep filsafat menurut Al-Kindi. Menurutnya, filsafat ini bisa digunakan menjadi alat bantu untuk membantu agama. Seperti yang pertama, menerjemahkan ajaran agama ke bahasa rasional. Yang kedua, memperkuat argumen agama. Yang ketiga, yaitu membantu menerjemahkan metafisika agama. Pertanyaan kedua adalah tentang Al-Razi. Al-Razi ini dikenal sebagai filsuf dan dokter terkenal di dunia pada abad ke-10. Beliau ini terkenal karena pandangannya terhadap filsafat yang sangat rasional. Menurutnya, filsafat ini adalah harus mementingkan moralitas sesuai dengan logika, bukan sesuai dengan wahyu ataupun otoritas agama. Ada pandangan Al-Razi terhadap etika dan moral. Menurutnya, manusia itu bisa dipandang baik dan buruk itu secara rasional. Apabila individu tersebut melakukan kebaikan ataupun keburukan, maka manfaat dan keburukannya pun akan kembali kepada dirinya sendiri. Al-Razi ini percaya bahwasannya apabila individu dan masyarakat tersebut melakukan perbuatan baik, maka perbuatan itu dicap baik pula. Namun apabila sebaliknya, maka perbuatan itu akan dicap sebagai perbuatan yang buruk. Lalu Al-Razi pun berpendapat bahwasannya manusia ini lebih bisa memikirkan sesuatu secara logis dibandingkan mementingkan wahyu ataupun otoritas agama, karena pada dasarnya manusia ini diberi akal dan logika untuk berpikir. Perbedaan filsafat Al-Razi dengan filsafat lainnya. Pada zamannya, Al-Razi ini sangat dibenci oleh banyak orang karena pemikirannya terhadap filsafat yaitu harus mementingkan logika dan juga moral. Padahal pada zaman itu para filsuf terkenal lebih mementingkan wahyu dan otoritas agama. Lalu yang ketiga ada tentang Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang filsuf muslim pada abad ke-10 yang terkenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles dalam filsafat Islam. Nah, Al-Farabi ini lebih dikenal karena dia mengembangkan suatu teori, suatu konsep yaitu Al-Madinah Al-Fadilah. Ini diambil dari teori politik Aristoteles. Ada konsep ideal Al-Madinah Al-Fadilah menurut Al-Farabi. Kota ideal menurut Al-Farabi adalah sebuah masyarakat yang diatur oleh hukum yang di atasnya ada pemerintahan yang adil, sehingga setiap manusia mendapatkan kepuasan hidup dan juga mencapai titik kebahagiaannya. Lalu selanjutnya ada karakteristik daripada Al-Madinah Al-Fadilah menurut Al-Farabi. Yang pertama adalah pemerintahan yang adil. Yang kedua adalah pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga adalah keadilan sosial. Dan yang keempat adalah keadilan. Lalu selanjutnya ada nomor 4 tentang Ikhwan Al-Safa. Ikhwan Al-Safa ini adalah sebuah kelompok filsuf pada abad ke-10 yang dikenal karena pandangan mereka terhadap ensiklopedia, terhadap filsafat dan juga sains. Mereka banyak menulis risalah tentang berbagai topik menarik seperti risalah matematika, filsafat, ekonomi, dan juga lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada pendekatan metode yang dilakukan oleh Al-Farabi untuk menyatukan filsafat, sains, dan juga agama.
Iwan Asoka ini biasanya dia menggunakan metode yang pertama adalah sintetis. Sintetis adalah menggabungkan berbagai pemikiran lama seperti dari bahasa Yunani kuno dan juga filsafat Islam. Yang kedua adalah rasionalis. Rasionalis yaitu di mana mereka lebih mementingkan atau mengedepankan akal dibanding hati. Lalu yang kelima ada tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah seorang filsuf dan dokter Islam pada abad ke-11 yang sangat terkenal. Beliau ini adalah salah satu tokoh yang paling terkenal dalam filsafat dan kedokteran Islam. Beliau ini juga terkenal karena menciptakan sebuah teori emanasi, yaitu teori antara hubungan manusia dan juga Tuhan. Teori emanasi menurut Ibnu Sina yaitu alam semesta adalah yang berasal dari zat ilahi. Nah, yang dibagi menjadi dua yaitu ada zat ilahi dan juga tingkat keberadaan. Zat ilahi adalah Tuhan sebagai zat ilahi dan juga alam semesta yang berasal dari zat ilahi tersebut. Lalu yang kedua ada tingkat keberadaannya. Nah, dalam emanasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tingkat pertama pada zat ini adalah Tuhan sebagai zat ilahi pertama. Lalu alam semesta sebagai emanasi dari zat ilahi namun berada pada keberadaan titik akhir. Lalu selanjutnya ada pandangan ontologis. Pandangan ontologis ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Tuhan. Tuhan adalah sebagai zat utama yang sempurna yang tiada duanya. Juga yang kedua ada alam semesta. Alam semesta ini dia berada pada posisi kedua setelah zat utama yaitu Tuhan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.